obat aja. Obat aja ya benar. Dan dia stop, bukan ngurangin. Berhenti mengkonsumsi minyak dan kawan-kawannya. Minyak, lemak, pokoknya semua yang mengandung lemak jenuh ya, lemak tak jenuh ya, pokoknya minyak dan lemak dia stop sama sekali. Ko Ricky dan Kak Leni. Oke, welcome to Millennial Baper. Jadi koko-koko dan kakak udah lama ketemu Ini senior ya. Kita seumuran kok. Sesepuh yut. Seumuran lah. Jadi youth dulu sampai sekarang ya. Iya. Sekarang masih pelayanan juga ya? Masih. Masih jiwa muda sekali. Masih Kita jiwa masih kan muda. seumuran. Oh iya, 2 bulan kita. Apa kabar Ko Ricky dan Kak Leni? Baik, luar biasa. Sibukan apa sekarang hari ini? Aku kerja. Oh kerja. Ya kerja, masih pelayanan juga. Kerja sambil Iya. pelayanan. Depmus, masih. Oh masih di Depmus ya, masih main drama, masih singer ya? Berarti Ko Ricky itu Depus berapa tahun? Dari 15, dari SMP kelas udah pelayanan itu kelas 3. 3 SMP. Main drama ya? Iya. Setia di Depus, ya kan? Kayak kok nggak salah kayak ini tuh nggak bolehin Ko Ricky di Sekuler ya, main drum ya. Iya, dulu. Masih inget tuh Kak, gue masih inget tuh, bener deh. Oh Ko Ricky nggak boleh main di Sekuler. Padahal dulu passion banget. Di kafe-kafe kan ini ya lumayan tuh, gede Buat tuh. Tuhan aja lah ya. Bisa 20 Menjadi juta. auditional playernya juga beberapa. Iya. Tapi nggak usah lah. Apa yang dikasih dari Tuhan, kasihnya dari Tuhan lagi. Buat Tuhan Iya, aja. benar. Amin. Nah, hari ini kita mau bahas tentang, gue baru denger kabar jadi nggak sengaja waktu itu lagi makan bihun, biasa bihun kan, saya harus makannya harus sehat sekarang. Ketemu sama Ko Leni nih, Ko Ricky dan Kak Leni, dia sedang makan juga. Nah, dia cerita tentang penyakit. Dia pernah, Ko Ricky baru disembuhin dari penyakit, yaitu adalah penyakit batu empedu. Wow. Nah, itu gimana ceritanya kok awalnya kok sampai ada? Itu sebetulnya tahunnya itu tahun 2000. Enggak, jadi sakitnya mungkin udah lama ya. Ya. Udah 2-3 tahun sebelum 2020. Oke. Ya. Itu udah sering, badannya tuh udah kasih warning. Iya. Udah kasih tanda. Sering sakit. Kita pikirnya ulu hati gini. di mana sakitnya? Ya, jadi sebenarnya karena kan bokap juga basicnya ada mah kan. Nah, Nah, oh dipikirnya ini. Kok cicinya juga ada yang mah. Iya, jadi pikir dari kuliah itu mah aja gitu biasanya. Oh minum Proma atau minum polisilen selesai gitu. Oh udah oke. Nah makin lama satu saat itu minum Proma itu nggak ngaruh Nggak mempan. Iya, masih sakit gitu kan. Akhirnya sampai Ko Irwan kakak pertama dari aku bilang coba lu minum Buscopan deh gitu ya buat pereda rasa nyeri. Tapi itu dari jarak kuliah ke merit. Iya itu. Jadi itu udah lama. Lama Jauh banget. banget, panjang banget gitu. Jadi memang akhirnya udah coba minum itu tuh sekali gitu. Enakan. Itu enakan sampai satu saat terus minum begitu sampai dia Buscopan itu punya dua apa namanya dosis gitu ya, sampai dosis yang tertinggi gitu. Karena yang rendahnya, yang standarnya Udah nggak Oke. yang standar tuh udah Iya, nggak iya. ngaruh. Akhirnya sampai yang dosis tingginya minum enakan sampai udah married, udah punya anak juga gitu kan. Nah satu saat pas minum itu malam gitu kan ada rasa perih. Kata Kak Leni bilang, udah kamu biasanya minum apa? Itu udah selalu ready tuh di rumah. Buscopan. Buscopan itu Tapi udah pasti ready. kita menikah, dia nggak terlalu sering minum Buscopan. Ya. Karena nggak terlalu ini ya ngerasain sakit gitu. Pokoknya jarang minum Buscopan. Kita menikah, tapi setelah anak mulai besar, Buscopan itu muncul lagi ke permukaan. Karena sering ini. Iya, jadi Buscopan itu nggak tiap hari atau tiap bulan pasti kumat. Iya. Enggak. Jadi di awal-awal menikah suka Aha. beberapa kali kumat. Nah, sampai yang terakhir itu anak-anak besar, jadi jarang sekali minum. Mungkin 2 tahun sekali bisa ke itu. Nah, waktu anak sudah mulai 2020 itu pas COVID, Iya. udah mulai sering tuh intensitas sakitnya. Iya.
bisa sebulan sekali, ntar 2 minggu sekali minum, kan nggak boleh ya, itu dosis Oh tinggi. iya. Dan harus resep dokter kalau dosis tinggi kan. Ah. Sampai akhirnya itu 2020 Desember awal, lupa ya tanggalnya, antara tanggal 4, 5, 6 deh gitu. Iya. Itu masuk IGD karena sakitnya udah sampai muntah. Jadi nggak pernah dia sakit mah, kita pikir mah ya awalnya. Iya. Pasti orang yang mikirin mah itu. Iya, nggak pernah dia sakit mah sampai muntah. Udah nggak kuat, itu sehari bisa 10 kali muntah kali. 10 kali. 10 kali lebih mungkin. Udah nggak keinget. Jadi air aja dia nggak bisa masuk. Akhirnya dari subuh itu dari malam udah sakit. Jadi dari malam sampai subuh dia udah muntah. Wow. Akhirnya pagi-pagi dibawa sama kakak rohani, sama Kak Ernest. Kalau Kak Ernest Telepon Kak Ernest Oh, Kak Ernest Kak Ernest Jonathan. Jonathan minta tolong bawa ke salah satu rumah sakit di Margonda. Iya. Akhirnya dibawa masuk ke UGD. Iya. Di UGD itu pun kondisinya banyak yang lagi COVID. Generasi pertama tuh. Ya lagi serem. Jadi aku cuma pakai masker, dia cuma pakai masker. Jadi setiap ruangan di IGD tuh tutup semua. Gak ada yang boleh dibuka, semua ditutup. Bener-bener penjagaan ekstra banget Iya, ke kiri iya. kanannya itu COVID. Terus udah dokter minta endoskopi, cek di dalam, kita nggak mau, kita minta alternatif yang lain karena masa sampai endoskopi sih dok. Iya. Kita telepon kakak, Iya. temen yang dokter juga yang ngerti. Mereka saranin USG aja. USG terus oh ya udah kita USG aja deh. Tapi untuk sementara tolong kasih obat pereda rasa sakit dok karena dia nggak kuat. Karena dikasih obat mah dari cairan disuntik itu nggak mempan. Dikasih lewat dubur. Oke. Itu juga cuman 15 menit Sakit lagi. Sakit lagi. Akhirnya disuntik. Disuntiknya nggak tahu di bagian perut sama di infus. Itu enak tuh 1 jam. Gimana dokter datang lagi udah nggak rasa sakit dok. Oke. Boleh pulang. Oh gitu. Sampai ke rumah itu sore jam 2 jam 3 lah ya. Masih nggak apa-apa. 2 jam kemudian dia rasa sakit lagi. Yang ini udah mulai greges-greges nih perutnya. Oke. Sakit lagi katanya. Loh kan baru dikasih dosis Itu baru pulang gue ya? baru dari GD. Belum Belum lama. Oh. Nggak lama dia muntah-muntah lagi. Muntah-muntah lagi karena kan mau minum obat. Iya. Muntah-muntah sampai cairan dasar lambung yang warna hijau itu udah keluar. Wih. Udah keluar, aku telepon lagi ke Ernest. Kak Ricky sakit lagi. Ini udah muntah-muntah lagi, bahkan cairan lambungnya udah keluar. Oke Len, aku jalan. Iya. Kak Ernest langsung ke rumah lagi, bawa lagi ke rumah sakit yang sama. Bawa lagi ke rumah sakit yang sama sampai rumah sakit itu jam 8:30 malam apa jam 8 malam gitu. Udah kita nunggu di luar karena IGD full yang COVID. Iya. Jadi kita tunggu di depan ruangan IGD. Waduh. Itu jam 1:30 malam baru bisa masuk IGD. Jam 2 malam masuk kamar. Dan itu duduknya udah di kursi roda. Di kursi roda pun dia udah nggak kuat. Dia nggak inget masa itu karena jam 9 masuk itu udah pakai kursi roda karena udah gak kuat. udah nggak bisa berdiri, jalan tuh udah nggak bisa. Udah gak kuat. Jadi itu sakit banget gitu. Dia udah nggak inget masa itu dia ngapain, kondisinya gimana tuh dia udah nggak inget karena terlalu sakit yang berlebih. Sama kayak orang kalau mau melahirkan tuh, mulesnya tuh, apalagi nyerinya tuh luar biasa. Jadi dia nggak bisa ceritain kondisi dia saat itu. Yang tahu aku, Kak Ernest sama kokonya Koriki. Gitu. Jadi 1:30 malam pulang. Jam 2 pagi dia masuk, aku pulang. Gantian sama kokonya yang jaga. Karena anak-anakku tinggal sendirian berduaan di rumah. Umur berapa tuh? Itu 4 tahun, yang gedenya 5 tahun. Di rumah tuh Kak? Di rumah sendirian. Jadi cuma modal doa sama CCTV aja udah yang ngeliat. Iya. Karena udah bingung juga kali ya, Pak. Udah nggak bisa oper lagi. Iya. Akhirnya pas pulang 2 hari dirawat tuh. 2 hari dirawat di rumah sakit itu. Iya. Keluarlah bilnya sekian. Oke. Nggak masuk logika kan. Dan ini umum nih ya. Dan ini rumah sakit swasta, nggak pakai asuransi, nggak pakai BPJS. Iya. Itu enggak. Terus
Di hari kedua keluar tagihan, Oke. aku telepon kakaknya Iya. kakak iparnya dokter sama Mhm. temen. Iya. Bilnya segini, tagihannya segini, normal nggak sih untuk Mhm. kelas ini? Iya, Untuk kelas iya. 2-nya. Kelas tuh. Ditanya, coba cek bisa nekuk nggak kakinya Mhm. atau bisa berdiri nggak, tapi nggak sakit. Iya. Karena kan biasanya kalau sakit perut kita mesti Mhm. tekan-tekan perut Iya, ya. iya. Dia coba tekuk, dia coba berdiri, dia belajar buang air kecil ke kamar mandi, bawa Iya, infusannya ini sendiri. infusan sendiri. Bisa, Nggak katanya. bisa. Wih, Udah iya. bisa. Terus akhirnya dia bilang kita pulang aja, gitu. Kita pulang aja deh, udah. Walaupun pulang itu dibantu sama Kanilam, kakaknya Bang Martin. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, Kak ini boleh pulang nggak? Kita Mhm. konsultasi juga sama Iya. Kanilamnya. Boleh deh, udah coba aja ngomong sama dokternya. Dokternya nggak kasih. Oh, Karena dokternya oke. menyarankan dia operasi. Ya itu Oke. di situ baru ketahuan kalau aku empedu. Batu empedu baru Oh, ketahuan. baru ketahuan. Ya, karena pas di USG. OSG, nah itu baru kurang lebih ada lebih dari 9-10 gitu. Iya, 9-10-11 lah ya. Itu kurang lebih Hmm. 1-2 cm, itu yang besarnya. Cuma yang kecil-kecilnya itu Banyak. banyak banget. Iya, iya, iya. Jadi kayak ranting anggur gitu. Oh, iya. Mirip Ah, ranting kecil. anggur. Kecil-kecil. Kecil-kecil gitu. Nah, ini Pak udah sampai ditunjukin tuh apa namanya hasil ininya Iya, OSG-nya. dilihatin ini loh, ini nih banyak banget, dia bilang gitu. Bapak harus segera operasi Mhm, gitu. mhm, mhm. Hmm. Jadi malam itu yang jam 2 pagi kan dia di USG langsung tuh. Iya. Itu ketahuan dia batu empedu. Besoknya udah langsung Jadi harus dirawat. Ya, datang. Oke. dikasih tahu nih Bapak harus segera operasi. Hmm. Cuma kan biasanya kalau operasi kan kita harus ada tanda tangan. Tanda dulu tangan, kan. ya, Persetujuan iya, persetujuan. dari hati tuh, dalam hati tuh udah enggak, aku enggak. Oh, ada muncul Enggak mau. iman. Iya. Itu kenapa kok bisa? Ya Tak- kalau dibilang awalnya takut kenapanya mungkin sih ya. enggak tahu ya. Cuma dalam hati tuh enggak, aku masih sembuh gitu. Aku masih Oke. sembuh. Itu udah dari awal di situ tuh udah waktu di judge aku punya batu empedu, itu aku udah dalam hati tuh aku masih sembuh. karena dia nggak mau batu empedu ini diambil. Dia nggak mau tubuhnya ini nggak punya empedu. Oke. Karena Iya. dia tanya Hmm. sama kakak iparnya kalau nggak punya empedu apa rasanya? Oh. Kasih Nah, tahu. kita tanya-tanya bla, juga. bla, bla, bla. Jadi mungkin Dampaknya malah ya. ya, iya. Manusiawi rasa takut itu sedikit ada lewat. Nggak mau aku nggak mau sampai nggak punya empedu. Gitu. Jadi Oke. dia nggak mau, dia berpikir nggak, aku pasti sembuh. Oh, jadi operasi ini nih bukan menyembuhkan empedunya tapi ambil empedunya. Diambil, Diambil medu. empedunya diangkat. Emang resikonya apa kan ya kalau kau nggak punya medu? Ya, Fungsi nggak ada empedu apa nggak sih? ada saringan untuk Minyak. Iya. Oh. gitu kan, sebelum ke ginjal racun segala macam Iya. kan empedu juga bantu Iya, saring. makanya empedu kan pahit ya. Oh, jadi dua ini ya, dua apa namanya? Ginjal Dua juga saringan berfungsi ya. kan. Iya. Ya. Jadi dia nggak Ada punya itu, saringan. terus kalau setiap makan minyak misalkan nih, Aha. itu akan langsung kebuang. Wow. Baru 2 suap 3 suap mungkin dia akan langsung buang. Berarti Ya. ginjal yang akan Itu- bekerja parah tuh ya. Ginjal akan Jadi, bekerja lebih keras. Beberapa tanya teman gitu, jadi habis makan minyak pasti langsung apa namanya kebuang gitu langsung. Temannya kali ini juga sempat gitu kan, kita tanya-tanya. Dia juga udah operasi gitu kan. Dia Oke. udah operasi bener-bener berarti Udah sama angkat, sekali- udah angkat. Udah angkat. Udah nggak punya empedu di udah tubuh. angkat. Hmm. Gimana rasanya gini segala macam gitu kan. Akhirnya dia bilang iya, tiap kali habis makan ya kebuang. Langsung detik itu juga. Langsung. Kebuang tuh maksudnya Buang air besar. Iya. Kan nggak bisa diolah. Makanya nggak bisa. Iya, pokoknya tiap kali makan minyak langsung. Gitu. Makanya after itu ya pikiran juga nggak, aku punya iman, aku sembuh. Iya. Gitu. Waktu itu pada saat ketahuan empedu ya, kali ini juga pasti koordinasi sama keluarga. Kakak-kakak juga udah bilang, udah nggak apa-apa, operasi aja, operasi. Iya, Oke. tapi sebelum itu kakak-kakaknya tuh kayak belum memaksa untuk operasi. Baru nyaranin ya udah kalau bisa operasi aja. Oke. Tapi pilihan di kalian. Kalian Iya, mau iya. operasi atau enggak, itu pilihan kalian. Saran kita sih operasi aja. Ya udah kan dia nggak mau operasi, akhirnya hari kedua itu setelah konfirmasi Iya. sama kakak ipar dan teman-teman, kita pulang. Kita Oke. pulang dan minum obat empedu itu setiap hari. Setiap hari. Itu dikasih dosisnya itu sebulan. Jadi sebelum kita harus Oh. tembus obat. Nah, Sebulan dan itu tembus. setiap hari harus minum. Minum.
Wow. Fungsinya untuk biar nggak kumat sakitnya lagi. Iya. tapi nggak menghancurkan batunya. Enggak. Beberapa temen nyaranin pakai cuka apel, Iya. pakai apalah. Aduh, kita daripada salah-salah ntarnya. Iya. Udahlah, obat aja. Obat aja ya benar. Dan dia stop, bukan ngurangin. Hmm. Berhenti mengkonsumsi minyak dan kawan-kawannya. Hmm. Minyak, lemak, pokoknya semua yang mengandung lemak jenuh ya, lemak tak jenuh ya, pokoknya minyak dan lemak dia stop sama sekali. Selama itu Desember 2020 sampai ke Agustus 2021. Wih. Berat badannya dari 95 kilo itu susut ke 70 sampai 75 kilo lah. ya. Sampai segitu, tapi nggak olahraga ya. Iya. Itu pure bener-bener karena Makan hanya ininya. makan aja. Jadi Iya, makanannya makan aja sehat juga. semua. Wow. Ikan yang dipanggang atau dikukus, Iya. terus manggang pun nggak pakai apa-apa. Jadi Iya. bener-bener Pangsit gitu makannya. Dikukus. Ya, Oh, dikukus rebus gitu ya? Iya. Pangsit rebus gitu-gitu. tapi maksudnya Wih. pangsit pun jarang ya kalau lagi mau aja sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Iya. Karena kan tepung juga kan. Oh iya. Jadi bener-bener dia harus makan makanan yang sehat. Buah, ikan mentah, terus daging harus yang merah. Wow. Ya pokoknya kalau anak muda mikirnya ya kayak kambing. Iya. Makannya harus yang kuah-kuah, yang ijo-ijo, yang bersih-bersih. Nggak bisa makan Sayur. fried chicken, bla bla bla. Itu lah yang nggak sebut merek kan. Iya. Nggak bisa makan yang di grill gitu-gitu, nggak bisa. Mau orang bilang bisa kok pakai ini. Nggak. Iya. Jadi minyaknya pun udah olive oil. Wow. Gitu bener-bener. Itu pun Iya, nggak bisa sehat. banyak. Olive oilnya pun cuma diolesin Nah, aja dikit untuk doang. nge-grill Iya. mungkin. Gitu, Jadi udah. benar-benar kayak ketergantungan, Kayak bayi. nggak dibebasin. Kayak anak bayi. Iya. Itu gak enak deh, gak enak. Kayak enak. Bener Ya, Itu kayak- nggak gampang. Kayak orang mau diet aja sebenarnya, tapi Iya, bukan iya. karena mau diet. Iya. Dipaksa diet. Bener. Dan Jadi, nggak pernah kumat lagi, puji Tuhan. Terus nggak pernah sakit karena kan dikasih obat. Iya. Terus dia kurangin musuhnya nih yang tubuhnya nggak bisa terima kan minyak sama Oh, minyak ya. Oke. Tapi sorry, kayak minyak kan ada tuh minyak yang bagus tuh. Olive oil. Olive oil Yang itu minyak nggak boleh kayu juga. apa. Pokoknya kita bener-bener nggak berani sama sekali kecuali olive oil ya deh. Oh, olive Iya. oil masih boleh karena dia dapat infonya adalah justru membantu untuk memecahkan Si batu itu. mengeluarkan Iya. batunya. Memang olive oil itu Licin bagus. karena kan. Kok VCO juga bisa kali ya VCO. Minyak. Oh, kecuali dan itu kan cukup mahal ya. Nggak 80.000 mungkin segitu. goreng ayam. Iya kan Lo ke foto 80.000 sekali. Iya, olive oil. ini kan tapi goreng ayam kan penuh wajan Iya. itu. Ya, Masa sekali nggak dipakai kan nggak mungkin. Iya, makanya cuma dioles-olesin doang. Iya, beli ayamnya cuma 38.000, minyaknya 80.000. Ayam pun cuma boleh dada. Oh iya, Iya. jadi nggak ada lemak-lemak. Dikukus dan direbus. Dan dadanya juga sayapnya pasti dipotong. Kan? Betul, bener-bener daging dada tok. Kulit nggak mungkin tuh ya Wah, pasti. nggak bisa. Jangankan itu deh, telur aja ya, dia nggak telur juga boleh. Iya. Karena Putihnya doang kali ya. Putihnya pun kalau boleh. bisa yang lain lah pak, ikan aja lah pak. Nggak makan putih telur nggak apa-apa. Oh jadi proteinnya Protein ambil dari- proteinnya dari dada dari ayam. dari dada Oh. atau ikan. Wow. Nggak ngidam-ngidam banget kan pak sama telur pak. Misalkan sama dokter Iya, gitu. iya, Jadi iya. udahlah pak, nggak usah pakai excuse lah. Dok boleh nggak kalau putihnya doang? Dok boleh nggak kalau ininya doang? Udahlah nggak usah. Itu Yang lain aja. kalau kerja pun ya itu paling beli bubur gitu kan. Beli bubur kan kalau aku kerja di mall kan ya takwan tuh ya kan. Ya udah kita Oh iya, takwan tuh. iya. Ya kan itu Jangan sebut merek. Iya. Ya. bubur gitu. Tawan Malang ya. Itu cuma beli bubur terus segala lama kadang ada yang masakan Jepang tuh yang tahu Oh, iya. ini nasi sama sup tahu doang. Ya ampun kasihan Iya, banget ya pokoknya deh. Karena nggak bisa makan apa-apa. Bubur tok nggak pakai Mau- apa-apa. Ya ampun. Jadi ayamnya kan kadang masih ada tuh ayamnya terus kayak sambelnya apa itu nggak bisa udah pokoknya hambar aja sampai timku tuh bilang gini di kantor, Pak kuat makan begini ya mau gimana lagi sih mau gimana lagi gitu daripada saya nggak makan kan paling ya selalu always tiap hari itu kali ini ingetin beli buah ya Iya, buah kebetulan memang deket kan Iya. waktu itu ada supermarketnya kita beli buah. Pokoknya Itu buah nggak tiap boleh hari lewat. tuh. Tiap Iya hari. ya. Tiap hari. Jadi makan yang bayi yang dia makan. Iya. Dan katanya waktu itu kaldu ayam pun juga nggak boleh. Oh nggak bisa.
kaldu ayam pokoknya nggak, kan kaldu itu kan dari minyaknya ayam. Dari minyak Iya. Hasil Iya. godokan ayam Iya. nggak bisa. Iya. Kalau kayak gue nih masih boleh kaldu ayam. Iya. Saya ada kulitnya juga saya no, ya kan? Iya. Rebusan. Kaldu ayam kan hasil dari rebusan semua ayam. Jadi Minyak ada ayam. minyak kulit, ada dari kulit, dari apalah semua yang direbus jadinya kaldu ayam. Pokoknya yang berbau minyak diusahakan Nggak boleh. Iya. Pokoknya benar-benar makanan bayi, hambar. Terus gimana tuh? Apakah pada akhirnya mau coba makanan yang ini juga? Kira nyerah. Nakal juga kok. Apakah Gitu. nakal juga, nyerah juga? Gitu. Ya satu 2000 berapa nih? Iya 2021. 2021. Akhir Agustus, awal Akhir September lah Agustus, lupa. Akhir Agustus pas lagi habis kali ini birthday gitu kan. Iya. Pikir kita makan yuk, kita rayain yuk, makan keluarga gitu. All you can eat lah. Iya nih udah setahun lebih gitu kan. Hampir setahun. Hampir setahun. Makanan kambing ya. Iya, makanan kambing. Kayaknya udah sehat nih gitu kan. Kasihan kambing. Kayaknya udah sehat. Udah oke lah ya. Iya, udah makan apa nih aku pengen makan enak lah gitu kan. Akhirnya sama kalian ini mikir ya udah kita makan di Enggak itu kamu yang request. Aku Oke. gak request. Aku malah yang ulang tahun yang apa aja lah. Yang penting kan sama keluarga. Iya. Mau makan seafood pinggir jalan kayak mau apa. Iya. Kan aku tuh bingung cari restoran karena apa? Hampir semua restoran itu pasti dibakar, digoreng, Iya, Di grill ya. Sekarang saya sama kalau ke jalan sama Ino lah. Harus ikutin Ino, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini. Bener, makanya waktu dibilang kita makan keluarga dong. Oke, aku nggak pilih. Mau di mana? Karena semua tempat nggak bisa. Iya benar. Mau makan apa? Bubur Semua sum-sum. minyak. Gitu. Semuanya ada minyak, Kaldu. ada grill, ada kaldu, ada. Kamu pilihlah. Begitu dipilih, all you can eat, merek itu. Nah. Kamu yakin? Enggak, aku yang rebus-rebus aja. Iya. Masalahnya yang direbus pun kan ada lemaknya. Ada lemaknya, iya. Enggak, udah yakin aku bosan makan makanan kambing katanya. Oh yakin Kita yang ya. deg-degan ya, maksudnya. Nih, sekarang gini, kamu tahu kamu sakit darah tinggi, Iya. kamu makan sate kambing, namanya kamu nggak berhikmat. Iya, gitu. benar. Betul. Nah, aku di situ mikirnya, aduh Tuhan, ini salah nih kalau sampai aku mengiyakan Iya, dia iya. makan di situ. Sedangkan bilangnya apa? Aku bosen makan makanan yang kayak kambing. Kasihan juga Aku ya. pengen makan makanan enak. Waduh kan gitu. Iya, nggak berharap dia meninggal atau gimana. Iya. Kita kan nggak pernah tahu ya permintaan orang yang terakhir ya parno aja gitu. Oh, kalian mikir Apalagi gitu. dengan iri-iri. mikirnya gitu. Aku udah bosen gitu kan. Itu dah aku bosen gitu. Minta permintaan terakhir. Permintaan terakhir ibarat kata kayak narapidana yang besok udah nggak ada Iya. lagi. Nih minta makanan enak kan. Aduh, pikirnya langsung begitu tuh. Aku mau makan makanan yang enak dong. Bosen makan makanan yang begitu gitu. Aduh Tuhan boleh nggak Iya, ya? iya. Kita deg-degan kan kalau dia sakit kan dia nggak bisa beraktivitas lagi, nggak bisa ya pengalaman yang kemarin tuh udah lagi Iya, COVID iya. gitu ngeliat rumah sakit udah Iya. udah dia udah nggak peduli deh sama COVID deh, yang penting Iya, dia benar. tertangani sama dokter Iya, gitu. betul. Iya, benar. Waktu dia bilang gitu, oke-nya berat. Ya udah oke, makan all you can eat. Aku udah, kamu yakin? Jadi sepanjang jalan sampai tempat makan, Iya. kamu yakin bisa makan ini? Ini nggak boleh loh sayang, ini nggak boleh, itu nggak boleh nih. Udah kan udah lama juga, Nah. enggak. Udahlah dia makan. Jadi aku tuh makan kayak rasa nggak enjoy gitu. Oke makan, udah. Dia mau kayak orang nggak makan setahun loh. Mampus sama tisu. Akhirnya nggak hanya direbut tuh, yang bukan hanya yang direbut doang. Di grill juga di grill. Enggak. Tau nggak itu sampai piringnya tuh numpuk. Aku tuh ya, yang kontrol yang. Enggak ini tuh nggak apa-apa tuh, nggak bereaksi tuh, nggak apa-apa. Karena biasanya sekali makan biasanya Langsung beraksi. Langsung Oke. bereaksi. Baru 1-2 suap tuh dia langsung bereaksi. Biasanya begitu. Tapi Langsung pas lagi, aduh, nggak apa-apa. langsung begitu. Awalnya cobain gitu Iya. kan satu. Cobain nih. Nggak apa-apa. Apa nih gitu kan? Ya lagi lah. Sampai tumpuk piringnya. Itu meja sampai kakak malah yang nggak sakit tuh nggak sebanyak dia makannya. Dia tuh kayak balas dendam selama sekian bulan hampir setahun gue nggak makan enak. Sampai Mbak mau lagi Mbak mau sampai yang berhikmat juga yang enggak nih nggak kuat kok. Sudahlah ya. Sampai rumah aku tanya lagi, Iya. saya sakit nggak? Enggak. Besok aku tanya lagi, saya sakit nggak? Enggak. 3 hari kemudian sakit. 3 hari, pokoknya 2-3 hari kemudian sakit. Minumlah tuh obat yang rutinitas dari dokter kan. Iya. Minum lagi, 2 hari lagi sakit lagi.
Makin hari sakitnya makin gak kekontrol. Dia makin gak bisa tahan. Padahal udah minum obat. Sampai akhirnya gak kekontrol. Muntah lagi. Muntah. Wah udah deh, ini udah kacau balau. Aku udah bilang, tuh kan kemarin sih. Sebagai istri ya manusiawi langsung tuh kan. Walaupun tukannya gak marah. Tuh kan sayang. Ini kan sakit kan bla 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 bla. Aduh ya udah gak bisa berdiri, gak bisa duduk, gak bisa tiduran. Perut tuh harus ditekuk. Udah akhirnya mau telepon siapa lagi bingung. Aku bilang kondisi saat itu waktu kita telepon siapa kita lupa, nggak bisa antar. Aduh gimana ya, akhirnya aku paksa dia minum obat dulu. Pokoknya udah sambil jadi nyetir tuh sambil nahan sakit. Karena aku nggak bisa nyetir. Memang ya wanita-wanita zaman sekarang mau nggak mau harus bisa nyetir, bukan buat gaya-gaya, tapi kalian urgent, kalian bisa bawa benar-benar keluarga kalian, gitu. Akhirnya dia setir sendiri dengan kondisi yang kesakitan luar biasa, gitu. Akhirnya udah ke dokter, cuma minta, akhirnya kita ke rumah sakit yang berbeda. Itu pun hasil referensi teman-teman. Dokter penyakit dalam untuk Batu Empedu bagusnya di mana, gitu. Akhirnya disaranin di sini. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia tetap ngerang-ngerang kondisi sakit loh. Kondisi sakit luar biasa, dia jalan bawa mobil. Aku rasa bersalah karena seharusnya aku yang bawa. Gitu. Karena mau naik Grab nunggunya juga lama. Karena itu kan masih Covid juga, dia ribet maksudnya. Aduh udah deh, udah langsung aja lah. Gitu. Sampai rumah sakit masuk ke UGD. Di UGD nunggu beberapa 30 menit deh dipanggil sama dokternya. Bu, Bapak dirawat ya? Loh, enggak dok, kan tadi di awal saya datang aku sempat bilang minta pereda rasa nyeri, pengurang rasa sakit dok, disuntik atau obat gitu, infus. Nggak bisa. Kalau Bapak dibawa pulang, Ibu tanda tangan. Jadi mereka udah siapin satu lembaran, beberapa lembar lah itu pokoknya deh, persetujuan bahwa dia dibawa pulang. Tapi kami nggak akan tanggung jawab kalau kenapa-napa nanti di perjalanan atau di rumah. Kenapa Bu? Kenapa dok? Kenapa diharusin dirawat? Kan di riwayat sakit di rumah sakit yang pertama aku kasih kan, di Batu Empedu. Ini bisa kok dok, gitu. Enggak, karena fesesnya sudah menghitam. Feses tuh? Feses tuh pembuangan air besar. Itu warnanya sudah menghitam. Dan tandanya dokter bilang itu sudah ada infeksi di dalam tubuhnya. Ada pendarahan lah, begitulah. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Jadi udah akhirnya ya udah mau nggak mau dirawat. Kondisi anak-anak berduaan di rumah. Berdua lagi. Terus dirawat. Besoknya dia diharuskan puasa itu siang ya. Siang. Pagi ke siang lah, antara jam 10 sampai jam 12 lah deh. Akhirnya di situ ini jadi kakak yang ceritain karena dia nggak inget kejadiannya, kondisinya kan lagi sakit karena kan dalam pernikahan lu aja satu. Karena memang yang ngurus itu yang lebih tahu. Yang ngurusin yang lebih ingat gitu. Udah sampai di rumah sakit itu di UGD, besoknya dokter suruh apa yang? Suruh puasa. Suruh puasa karena lusanya itu mau USG lagi. Kan. Dia mau tahu dulu sampai sejauh mana sih gitu. Maksudnya perkembangannya pasti kan udah cukup lama dari yang sebelumnya kan. Setahun. Jadi mau lihat lagi gitu, mau di USG lagi kira-kira perkembangannya udah sebesar apa atau segala macam. Si batunya ini ya. Batu Empedunya. Akhirnya ya udah Pak Bapak tolong hari ini puasa, besoknya itu kita USG lagi. Oh iya dok, oke. Ya udah setelah puasa, nah besok tuh pagi kalau nggak salah itu USG. Nah USG kan memang harus dokter juga ya kan. Nah setelah itu dibawa tuh itu juga masih pakai kursi roda tuh, ya kan, terus masuk ke ruang USG sambil nunggu karena memang kan lumayan banyak di antri. Tapi kondisinya rasa nyerinya udah berkurang. Udah better. Udah better. Ya, bahkan udah nggak sama sekali. Udah nggak terlalu sakit lah pokoknya. Iya, udah nggak ada sama sekali, gitu kan? Karena udah mungkin ditangani di awal. Nah, kagetnya juga pas lagi udah USG. Nah, biasanya kan USG itu kan kita paling ya tiduran biasa gitu kan, dicek begitu kan, biasa dilihat gitu karena memang biasanya sebelah kiri bawah gitu kan, dicek begitu. Ada gitu sampai ditekan-tekan perut tuh sampai ditekan sama dia.
Malah prostatnya yang dibilang fungsinya bagus. Iya. Pas dilihat juga dia ngecek ke bawah juga, ke prostat juga. Bagus, Pak. Fungsi hatinya bagus, fungsi Iya. ginjalnya Iya, bagus, iya, iya. Coba prostatnya bagus. Bapak miring deh. Oh iya Dok, gitu kan. Pas miring gitu kan, sampai ke belakang dia ngeceknya. Iya. Takutnya mungkin ketutup, ya kan. Kalau di sini ya entah lah saya. Ketutup lemah. Iya. Coba dicek dari belakang semuanya gitu kan. Nggak ada apa-apaan, Pak, katanya gitu. Loh, Bapak katanya ini Dia sambil riwayatnya baca. empedu gitu kan. Iya. Sambil baca hasil USG Ini nggak di ada- nggak rumah ada- sakit sebelumnya. Nggak ada Iya. apa-apa, bersih, empedunya juga sehat gitu kan. Bapak udah pernah ini Operasi ya? gitu. Udah Iya, operasi iya. kali ini gitu. Iya, dia bilang Bapak udah pernah operasi. Ya gimana operasi kan nggak ada bekas operasinya Dok. Iya sih katanya. Nggak ada, ini bersih kok semuanya, sampai prostatnya juga bagian dalam semua Fungsinya bagus bersih, semua. fungsinya semua normal gitu. Nanti deh dicek dokter senior. Itu jujur pada saat dia ngomong begitu dokter aku Iya. sempat dalam hati tuh gini, bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Iya. Speech itu, aduh Tuhan makasih gitu kan, terima kasih gitu kan. Akhirnya udah selesai begitu, ya udah ini saya kasih, biar ini nanti dokter yang menentukan aja. Dokter Oke. seniornya. Yang memang udah megang Khusus kemarin buat itu pem- ya. Senior. Akhirnya ya udah, oh ya baik Dok, udah selesai gitu kan. Nah besoknya baru dokter yang seniornya udah datang gitu. Itu juga pagi jam 10-an ya. Jam 10-an. 9 jam 10 lah. Tapi sebelum cerita ke situ, kita ceritain dia waktu di UGD. Oh iya. Ya kan? Ada Itu kan iya. Koko-kokonya telepon, Iya, iya. beberapa kepala-kepala rohani kita juga kakak-kakak Iya, rohani iya. telepon. Udahlah operasi aja. Iya. Masalahnya Dia udah ini kan dipaksa operasi lah. Iya. ini tuh zaman Covid. Iya. Biar kalian juga nggak sering-sering keluar Ke masuk rumah rumah sakit. sakit. Betul. Iya. Udahlah lain operasi aja. Mungkin di pikiran mereka tuh aku Terlalu terlalu ngeroh. ngeroh atau bagaimana Iya, gitu, maksudnya mengandalkan Tuhan banget sih apa sih, Iya, udahlah toh dioperasi pun sembuh. Iya. Disuruh berhikmat pasti gitu ya. Udahlah lain berhikmat kan lewat obat-obatan juga bisa sembuh. Iya. Dia pun ngomong sebenarnya sama aku. Jadi begitu diteleponin, aku ngomong ke dia. Nah, dia ngomong gitu. Kakak kamu semua, teman-teman semua suruh kamu Operasi, udahlah operasi aja gitu. Toh nggak apa-apa Gimana? kok. Iya. Dia ngomong gitu. Kita tetap bisa hidup kok. Kalau misalkan nggak punya nggak punya empedu Iya, itu tetap iya, bisa iya. hidup. Iya. Orang nggak punya ginjal sebelah aja bisa hidup Iya. kan. Terus aku bilang begitu ke dia. Gimana? Tapi gimana? Aku yang dimarahin, Iya, aku iya, yang iya. dipaksa untuk Iya. operasi, udah operasi. Nanti terkesan aku sebagai istri nggak kasih saran yang baik. Padahal Iya, iya. aku menyarankan untuk Iya. operasi aja nggak Iya. masalah gitu. Nggak mau. Kenapa sih dia nggak mau? Karena anak kita yang paling kecil, si Itu, Faith. Pak. Oke. Jadi dari 2000 back lagi nih, jadi back belakang Iya, ya. iya. Jadi waktu 2020 dia tahu papanya sakit batu empedu, dia nangis, dia sedih. Karena dia paling dekat sama papanya. Oh, orang cewek. Anak perempuan ya, biasa kan standar ya dekat sama Perempuan, papanya. Terus dia sedih lihat papanya kayak hancur hati, tapi dengan hancur hati yang anak kecil polos gimana sih? Baru 4 tahun setengah di umurnya Iya, waktu iya. itu. Dia tiap malam kita rajin berdoa. Iya. Kita memang tiap malam pasti berdoa, cuman kali ini kita kaget dia ada lontarin kata-kata waktu papanya udah pulang dari rumah sakit Iya. nih. Semenjak itu dia bilang, Tuhan berkati Dedi dengan pelo-pelonya ya. Iya. Dedi lagi sakit batu empedu nih Tuhan, sembuhkan batu empedunya, pecahkan batu empedunya, gantikan dengan batu empedu yang baru. Wah. Itu begitu dia doa Setiap begitu, hari itu. Iya. kita pertama kali ya kita melek, lagi doa nih kita melek, saling melek nih. Kok doanya begitu maksudnya? Siapa yang ngajarin? Siapa yang gitu? ngajarin? iya. Ya, kita nggak tahu ya di Waktu itu sekolah umur berapa? minggu. Faith? 4 tahun setengah. 4 tahun Ya, setengah. Zaman Covid kan sekolah minggu juga kan di Enggak, Covid. iya. Iya, online kan? semua. gitu. Dia ngerekam itu dari mana kita nggak tahu Iya. ya. Gitu. Terus doanya kok begitu beda Oke. sendiri. Kakaknya pun berdoa biar Dedi cepat sembuh, Oke, sehat, tapi nggak seradikal adeknya. Yang doa peperangan malah Adeknya. Ada. Kan umur 4 tahun setengah kayaknya aku nggak gitu ya dulu kecil ya. Iya. Anak 4 tahun setengah minta apa sih? Minta balon, minta mainan. Iya. Nggak ada denger doa radikal begitu tuh, kita Iya, nggak pernah benar, denger. benar, Makanya kita benar. kaget. Karena kita nggak doain begitu juga, cuman berkati biar Dedi sembuh, nggak sakit lagi, bisa kerja lagi gitu doang. Iya, That's it. iya. Berkati biar batu empedunya, pecahkan batu empedunya, gantikan dengan empedu yang Iya. baru. Ya kita langsung melek. Doanya begitu. Oh, oke udah. Itu tiap hari dia ulang.
nggak pernah bolong. Setiap malam kita mesbah keluarga, dia doanya pasti untuk empedu bapaknya. Wow. Dengan kata-kata yang sama. Pecahkan batu empedunya, gantikan dengan empedu yang baru Tuhan. Tiap hari sampai yang itu dia dirawat, itulah doanya mungkin Tuhan nggak bisa langsung jawab hari itu atau besok, tapi anak itu nggak berhenti berdoa. Iya. Dia nggak berhenti berdoa walaupun dia belum lihat papanya sembuh. Karena yang dia lihat papanya tetap minum obat setiap hari. Tapi dia berhenti berdoa enggak. Anak 4 tahun setengah itu berdoa tetap tiap hari karena dia nggak ngerti kan. Iya. Gitu. Tandanya gimana sih kalau dia udah sembuh? Karena dia tetap minum obat setiap hari dan itu dia lihat anaknya kalau di rumah. Tapi dia nggak berhenti berdoa sampai akhirnya dirawat di rumah sakit yang kedua itu. Iya. Dokter seniornya lihat hasilnya baca, ya udah ini mah mukjizat Allah katanya gitu kan, mukjizat Allah. Bapak sembuh, batu empedunya nggak ada gitu. Maksudnya ya sudah boleh pulang, hari ini juga pulang ya. Akhirnya pulang. Tanpa operasi. Siang udah pulang. Tanpa operasi. Sekarang udah 2023 sudah bisa makan minyak. Makan babi. Sudah bisa makan daging. Tapi lebih berhikmat ya. Gitu karena beberapa teman juga bilang berarti lo dikasih kesempatan kedua punya batu empedu punya empedu yang kedua nih sama Tuhan. Jadi lo harus berhikmat gitu. Nggak bisa lagi makan kayak dulu walaupun masih makan yang kadang-kadang makan minyak, makan fried chicken gitu-gitu nggak sebut merek ya. Maksudnya masih makan grill, all you can eat. Tapi udah nggak kayak dulu ya. Nggak pernah kumat sama sekali. Nggak pernah minum buslopan gitu-gitu nggak pernah. Oh dulu babi mulu kan. Ya kan? Gak juga sih. Nggak juga kriuknya doang. Bakmi aja. Iya, bakmi. Tapi kan di bakmi itu kan ada kriuk. Nah, pendeknya. Itu yang paling enak kriuknya. Ada yang madu merahnya gitu. Banyak yang tapi udah bisa sekarang. Jadi kalau mau ditraktir makan yang begitu udah bisa. Puji Tuhan berarti ini ya, berarti benar-benar Tuhan bekerja dengan iman dan dengan iman anak kecil. Justru gitu. dia yang ngingetin kita. Justru dia yang ngingetin kita untuk radikal lagi sama Tuhan. Maksudnya untuk doanya tuh jangan kayak lu ngomong enggak sih sama Tuhan. Tuhan berkati ya supaya dia disembuh. Ya mau kalau sembuh puji Tuhan enggak juga ya udah gitu. Kan kadang manusiawi banyak yang kayak gitu. Orang doa tuh just doa doang. Lu doa tuh cuman kayak rutinitas. Dia lagi sakit nih. Tuhan berkati supaya dia sembuh ya amin. Tapi lu enggak doa itu pakai iman. Gitu. Doa tuh penting tapi ada bumbunya, ada iman yang mesti nempel. Jadi ibarat kata kalau buat kita tuh kayak lu udah bawa pistol nih, tapi lu gak punya peluru. Lu mau nembak, iya gue mau doa, gue mau nembak, tapi lu gak ada pelurunya. Pelurunya tuh ya itu si kecil yang kasih radikal imannya dia tuh. Oh iya. Kok kita malu ya, dia bisa doa sebegitu detailnya. Kita doanya gak spesifik. Tuhan berkati supaya dia disembuh, gak sakit lagi ya doa umum lah. Tapi anak 4 tahun setengah bisa doa begitu. Doa peperangan ya. Gak ada yang ngajarin maksudnya. Atau mungkin dia lihat di sekolah minggu mungkin doa peperangan. Atau dia lihat mamanya kalau benar doa kan aku suka bawa. Dulu sebelum COVID. Tapi kan itu masih 2 tahun kali ya. Masih 2-3 tahun mungkin terekam. Iya. Gitu. Karena kita biasanya hal sepele kayak hujan. Misalkan hujan nih Nando hujan, Tuhan dalam nama Yesus hujan berhenti ya, dalam nama Yesus. Seketika hujannya berhenti. Gitu. Jadi kayak kita mau turun ke satu mall nih. Kita di angkutan umum misalkan atau online lah itulah. Kita nggak bawa payung. Itu pernah terjadi sama Koko. Aku doa dalam nama Yesus hujan berhenti. Tapi nggak teriak-teriak kan tuh ada supir. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Begitu kita turun, hujannya berhenti. Kita nginjak mall, hujannya gede lagi. Jadi bener-bener payung itu gak dibutuhkan. Dari kita turun masuk ke mall kan jalan kaki lumayan jauh ya. Enggak hujan. Begitu masuk ke dalam mall hujannya gede lagi. Dan itu sering kejadiannya. Kita di dalam mobil, kita mau turun gak bawa payung. Aku sama kayak biasa. Aku berdoa sama suami. Dalam nama Yesus hujan berhenti, pokoknya kita doa deh. Terus anak-anak bilang, Mami Dedi, ngapain sih kayak gitu? Kayak orang gila aja. Anak kecil kan, kayak orang gila aja ya kok doanya begitu sih. Teriak-teriak kenceng-kenceng katanya. Tapi mungkin dia lihat ya dengan hal. Banyak kejadian sih yang kita sering kasih lihat mungkin. Jadi dia mengaplikasikan ke Koriki nih. Jadi timbul iman gitu. Maksudnya kalau
aku berdoa, Aku minta Tuhan pasti jawab nih. Tuhan pasti jawab. Iya. Karena Ya, mungkin dari situ Iya, mungkin ini ngerang kayak musisi kan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan nih. mm-mm. Tuhan yang lakukan. Jadi dia hujan aja, jadi dia aplikasiin ke ini. Kan ke semua dari Tuhan, jadi aplikasiin. tapi dia belum ngerti mujizat itu apa. Iya. Jadi yang dia tahu di pikirannya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan keras, Iya. Tuhan pasti jawab doanya. Wih. Karena akhirnya dia praktekin juga untuk hujan nih ya. Ini jadi melenceng dikit nih. Iya, Sebelum iya. ke Faith yang tadi Gak kan. apa-apa. Kakaknya tuh si Miracle itu berdoa. Itu juga itu kacau juga. Aku kan habis cuci baju, ngejemur di depan. Itu langitnya udah hitam abu-abu, udah gelap banget. Dan gerimisnya udah turun. Kan nggak mungkin ya Iya. kehujanan. Aku teriak panggil dia. Itu kapan ya? Itu zaman sebelum Covid ya, 2020 apa 2019 gitu, sebelum Covid. Aku teriak, Koko, tolong mami dong. Ini udah gerimis nih. Ayo kita mau pindahin jemuran. Terus dia keluar. Kenapa sih mami teriak-teriak, berisik deh mami. Ini nih bantuin mami angkat jemurannya karena jemurannya ringan, Iya, nggak berat. iya. Jadi dia Iya. masih bisa bantu. Terus dia bilang gini, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hujan gak boleh turun ya. Suaranya kencang dan itu tetangga dengar. Aku bilang, pelan-pelan, suaranya pelan-pelan, jangan gede-gede. Terus, iya mami, kan kayak mami. Tuhan Yesus, hujan ya, hujan gak boleh turun ya, gak boleh turun dalam nama Yesus. Terus dia melengos masuk rumah. Aku ditinggalin dengan megang jemuran. Kok jemurannya dibawa? Kok dibawa? Kan udah berdoa, udah ya, aku ke dalam. Oh my god, Terus dia teriak dia lagi. masuk ke dalam. Iya. Kira-kira hujannya berhenti nggak? Enggak. Gerimisnya tambah gede, Dek. Makin aku panggil, Koko, nih gerimisnya tambah gede, cepetan bantu mami. Dia keluar, mami tuh kenapa sih teriak-teriak mulu? Katanya. Ini nih gerimisnya tambah gede. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, mami tuh gimana sih? Kan Koko udah minta sama Tuhan. Jadi Tuhan pasti jawab. Udah Koko lagi nonton mami. Dia masuk lagi dalam rumah. Itu mataku langsung ngembeng. Mataku ngembeng, aku langsung minta ampun. Waktu denger dia bilang, mami gimana sih, kan kalau kita udah minta Tuhan pasti jawab. Iya. Oke, itu aku langsung minta ampun deh. Kondisi jemuran setengah udah masih di luar, setengahnya lagi udah di pintu rumah. Udah mau masuk pintu rumah, ngerti gak sih? Iya. Tapi tetap kehujanan. Iya. Hujan turun gak tambah gede. Waktu aku minta ampun, Tuhan maaf ya, aku gak sepakat. Oh iya. Aku gak sepakat sama dia bahwa hujan pasti berhenti. Tahu nggak? Hitungan menit gak nyampe 2-3 menit lah. Itu awan kan hitam, udah gelap banget deh. Itu kayak ada angin segede apa nggak ngerti deh. Itu tiba-tiba langitnya terang, nggak jadi hujan. Sampai sore jemurannya kering. Wow. Itu satu iman pertama yang Miracle lakuin. Maksudnya satu hal pertama yang. Iya. Dan dia dengan polosnya gitu. Mami gimana sih? Kan kalau udah minta Tuhan pasti dengerin. Udah ya, kok mau nonton dulu. Jadi waktu dia bilang begitu, dia tuh dengan penuh keyakinan besar bahwa Iya sih. Dia minta. hujan pasti berhenti. Iya. Itu yang adanya praktekin. Oke. Jadi dia nggak ngerti mujizat itu apa. Iya. Dia nggak ngerti Dia doa. tuh tahu kalau dia minta sama Tuhan pasti Tuhan Pasti kasih. Iya benar sih. Itu iman sesungguhnya tuh gitu tuh benar. Dengan polosnya. Iya. Jadi Jangan nggak ada ragu sama sekali. Gak ada ragu, gak ada second opinion, gak ada. Anak-anak kecil kan pikirannya belum terkontaminasi Betul. dengan keadaan. nggak pakai tapi, Iya. nggak pakai ntar gimana. Iya, dia benar. Pokoknya kalau udah dibilang A, udah pasti A jawabannya. Percaya yang radikal tuh gitu. Itu kita nggak sadar ya. Untuk kita ngelakuin hal kecil, misalkan berdoa untuk hujan, berdoa Iya, untuk apa. Ternyata mereka monitor, Iya. mereka ngerekam di sini dan mereka Mereka praktekin. melihat. Iya. Mereka melihat, mereka mempraktekkan seperti itu. Iya sih. Jadi dengan kata lain gini, istilahnya bukannya kita podcast ini berkata bahwa anti operasi, enggak. Oh enggak, Enggak. kan Tapi dengan berhikmat kata lain juga. bahwa Iya. dalam case ini pun kita diajarkan bahwa ya kalau beriman sama Tuhan jangan setengah-setengah. Gitu loh. Betul. Anak kecil pun ketika berdoa, bapaknya bisa sembuh. Ya kan? Hal sesuatu yang dimana kakak-kakak rohani udah beroperasi, tapi satu anak kecil berkata sembuh dalam nama Yesus, terjadi mujizat. Dan Iya, itu benar. nopang iman papanya. Betul. Benar. Karena mungkin papanya sempat mau operasi juga mungkin ya. Jadi dia nopang iman papanya bahwa enggak, pokoknya enggak Iya, operasi. Sampai benar. akhirnya
sembuh. Sampai hari ini nggak Wow. pernah kumat sama sekali. Mungkin yang terakhir apa? Berarti lewat ini ya, lewat apa penyakit Iko Riki kan ya kita kan jelas ya mukjizat itu kan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Iya, betul. Berarti penyakit Iko Riki itu menyatakan kemuliaan Allah. Lewat Betul. faith juga. Ya kan? Anak kecil aja bisa begitu. Kita anak gede harus beriman juga. Iya, kita anak gede. Dan gara-gara kejadian batu padunya sembuh, beberapa teman, beberapa sepupu saudara yang Iya. kita beda agama nih, gitu Iya. kan? Itu nanya, gimana caranya dia sembuh tanpa operasi batu empedu? Kita bingung jelasinnya. Mujizat Allah bilang ya. Iya, karena kita ngejelasinnya jadi Mujizat versi Tuhan versi Yesus agamanya gitu. kita. Iya. Jadi takutnya kadang-kadang Takut tersinggung atau takut Iya, salah. benar. rohani banget sih. Iya. Gitu. Takutnya gitu kan. Mujizat Tuhan Yesus. Tapi mau nggak mau ya. Iya, terjadi kalau kita sama jawab apa adanya, iya, betul. Apa kesaksian? Itu jadi kesaksian secara nggak langsung yang, Iya. aduh kita nggak mau terlalu ngerok karena kita Iya. nggak mau begitu banget juga, Iya. gitu. Biar teman-teman tahu kita netral aja, Bener. gitu. Ya tapi kita nggak bisa bohong bahwa faktanya ya itu. Yes. Sembuhnya Jadi ya karena kita ceritain itu. Iya. apa adanya. Benar-benar. Oke, Wow, keren. keren. Thank you buat kesaksian Iko Riki. Faith. Sama. MG. Jadi biar kita semakin hari harus semakin beriman pada Iya, Tuhan Yesus. betul. Oke, bagi teman-teman yang suka akan video ini boleh nonton video-video berikutnya hanya dalam Millennial Bapak.